Perjalanan ke Tanah Suci, bagian 2. Ka'bah kiblat kita. Kok kecil ya? Itu cuma tiruan Bilal. Aslinya tentu lebih besar, iya kan Ustadz? Benar. Oh ya, kalian tahu siapa yang membangun Ka'bah? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Allah Ta'ala memerintahkan Ibrahim dan Ismail alaihissalam untuk membangun Ka'bah. Setelah mencapai pondasi dan mendirikan tiang, Ibrahim berkata kepada Ismail, "Nak, carikan sebongkah batu yang bagus untuk kuletakkan di sini." Ismail menyahut, "Ayah, aku malas dan letih." Ibrahim berkata, "Pergilah dengan kondisi seperti itu." Jibril lebih dulu datang dengan membawakan Hajar Aswad. Ketika Ismail datang dengan membawa batu, Ismail alaihissalam bertanya, "Ayah, dari mana batu ini?" Ibrahim menjawab, "Seseorang yang lebih giat darimu telah membawakan batu ini." Ibrahim dan Ismail meneruskan membangun seraya berdoa, "Ya Rob kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mendengar, maha melihat." Ibnu Katsir, Kisah Para Nabi, halaman 280. Mengenal Hajar Aswad. Ustadz, kenapa ini batu apa ya? Oh, itu namanya Hajar Aswad, Bilal. Kalau tidak salah, ada kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan Hajar Aswad ya Ustadz. Benar Eza, Ustadz kisahkan ya. Imroh adalah niat jamaah haji atau umroh untuk memulai manasik dengan mengucapkan labaika hajjan atau labaika umrotan. Dihafalkan di migot. Beri tanda centang untuk kegiatan yang boleh dilakukan saat imroh dan tanda silang X untuk kegiatan yang tidak boleh dilakukan saat ihram. Tidur, berdoa, menikah, memotong kuku, memakai payung dan sandal, memakai kaos, memakai topi, menebang pohon, bercadar, memakai kacamata dan perhiasan, memakai minyak wangi di pakaian, mengambil barang temuan, memakai ikat pinggang, memakai headset, berburu, memakai alat komunikasi. Mengenal migot. Anak-anak, kita mulai manasik umroh dengan mengenal apa itu migot. Migot adalah tempat di mana para jamaah harus sudah mulai berihram dan melafalkan niat umroh. Migot ada 5. Yalamlam, Kornul Manazil, Zatu Iraq, Zulhulaifah, dan Zuhfah. Pilihlah dengan memberi tanda silang pada jawaban yang benar. Saat pertama kali sampai Mekah, apa yang kita kerjakan adalah A. Tawaf wadah, B. Tawaf kudum, C. Tawaf ifadah. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak A. 10 kali, B. 5 kali, C. 7 kali. Tawaf dimulai dari A. Rukun yang mana, B. Hajar Aswad, C. Dari manapun boleh. Tawaf ifadah dikerjakan mulai tanggal berapa? A. 10 Zulhijjah, B. 9 Zulhijjah, C. 9 Muharram. Kapan saat yang tepat mengerjakan tawaf wadah? A. Kapanpun, B. Saat datang, C. Saat akan meninggalkan Mekah. Apakah hukum mengerjakan tawaf kudum? A. Sunnah, B. Wajib, C. Mubah. Si fulan tidak menjalankan tawaf wadah, maka hajinya A. Tidak sah, B. Tidak lengkap, C. Membayar denda atau dam. Mencium Hajar Aswad saat tawaf hukumnya A. Wajib, B. Sunnah, C. Haram. Jika tawaf baru 2,5 putaran kemudian batal, sebaiknya A. Diteruskan saja,
B. Berwudu kemudian mengulangi dari posisi saat batal. C. Berwudu kemudian mengulangi dari posisi Hajar Aswad. Bagaimana hukum membaca Al-Quran, berdoa, dan berzikir saat tawaf? A. Boleh. B. Dilarang. C. Wajib. Sa'i dari Safa ke Marwah. Tawaf sudah selesai kita lakukan. Sebentar lagi kita akan melakukan sa'i. Sa'i, itu apa Ustadz? Sa'i adalah berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya, sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Ustadz, apa betul ada kisah yang menjadi awal mula sa'i? Iya Zain, peristiwa ini bermula ketika Nabi Ibrahim masih bayi. Kisah Ibunda Hajar dan sa'i. Saat itu hanya ada Nabi Ismail yang masih bayi dan ibundanya Hajar di Mekah. Ketika perbekalan dan air minum sudah habis, maka Hajar berusaha mencari sumber air. Ia melihat Bukit Safa, kemudian berlari-lari kecil ke sana. Ketika telah sampai di puncak bukit, ia melihat ke arah lembah, berharap ada sumber air di sana. Kemudian ia turun menuju lembah. Tak ditemukannya sumber air, kemudian Hajar berlari-lari kecil ke Bukit Marwah, berharap menemukan sumber air di sana. Hajar melakukannya berulang-ulang sebanyak 7 kali. Inilah awal mula peristiwa sa'i. Dengan pertolongan Allah, memancarlah mata air Zam-Zam di dekat Ismail. Air itu memancar deras hingga hari ini. Dihalalkan kembali dengan tahalul. Alhamdulillah, dengan tahalul, maka telah dihalalkan perbuatan yang sebelumnya tidak boleh dilakukan saat ihram. Ustadz, kok Zain tidak cukur gundul seperti saya? Apa sah tahalulnya? Boleh, itu namanya toksir atau memotong sebagian rambut, minimal 3 helai. Sedangkan yang dicukur gundul seperti Bilal namanya halak. Dan bagi wanita seperti Putri cukup memotong rambut sepanjang 1 ruas jari. Apakah sama nilainya Ustadz? Bagi yang memotong sebagian rambut akan diberi rahmat 1 kali, sedangkan yang mencukur gundul akan dirahmati sebanyak 3 kali. Hore, Alhamdulillah. Manasik Haji. Haji adalah perjalanan ke Tanah Suci Mekah dan beberapa tempat sekitarnya untuk melaksanakan serangkaian amalan yang dilaksanakan dari tanggal 8 hingga 13 Zulhijjah. Para jamaah haji bergerak menuju Mina, Musdalifah, dan Arafah dekat kota Mekah. Jamaah haji Indonesia umumnya melaksanakan haji tamattu. Mereka berangkat pada musim haji, menyelesaikan umroh hingga tahallul, kemudian berihram kembali pada 8 Zulhijjah untuk melaksanakan ibadah haji. 8 Zulhijjah, ihram dari pondokan, tarwiyah di Mina. 9 Zulhijjah, wukuf di Arafah. 10 Zulhijjah, bermalam di Musdalifah, melempar jamrah Aqobah, tahallul, menyembelih hadyu, tawaf ifadah. 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, melempar 3 jamarat, bermalam di Mina. Wukuf adalah inti haji. Panas mataharinya, bikin mandi keringat. Iya, ini sekalian. Apa namanya tadi? Di Padang Arafah lebih panas lagi loh Bilal. Wukuf Bilal. Wukuf itu artinya berdiam diri di Padang Arafah, tanggal 9 Zulhijjah hingga matahari terbenam. Wukuf ini adalah rukun haji, sering disebut inti haji. Inti haji adalah wukuf di Arafah. Barang siapa mendapati atau telah melakukan wukuf di Arafah, ia telah melaksanakan haji. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim.